Selamat pagi anak kami sekalian untuk kelas 8C. Apa kabar nak? Hari ini kita akan lanjutkan materi kita tentang lensa lengkung, yaitu lensa cekung. Sebagai tujuan pembelajaran kita, yaitu setelah kegiatan daring selesai, siswa diharapkan dapat menjelaskan sinar-sinar istimewa yang berlaku pada lensa cekung. Yang kedua, siswa diharapkan dapat melukis pembentukan bayangan oleh lensa cekung. Ketiga, siswa diharapkan dapat menentukan jarak bayangan, jarak benda, jarak fokus, perbesaran bayangan, pun kekuatan lensa. Untuk itu, mari kita mulai dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur kembali kepadamu karena Engkau tetap setia menyertai kami semua. Bantu anak didik kami dimanapun mereka berada, supaya mereka tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak kami sekalian. Apa itu anak kami sekalian? Apa itu yang disebut dengan lensa cekung? Ada yang tahu? Lensa cekung itu bisa dikatakan bagian tengahnya lebih tipis daripada bagian tepinya. Nah, sifatnya adalah menyebarkan sinar atau cahaya. Maka disebut dia sebagai lensa divergen. Kalau dia lensa cembung disebut lensa konvergen. Ya, karena sifat tadi ya, ada sifatnya menguraikan sinar, ada sifatnya mengumpulkan sinar, kira-kira begitu ya. Maka sebagai ciri-ciri dari lensa cekung itu sendiri, yaitu mudah dilihat dari bentuknya. Seperti ciri-cirinya apa tadi nak? Tebal di bagian tepi dan tipis di bagian tengahnya. Itulah ciri-ciri daripada lensa cekung. Nah, katanya menurut orang yang sudah mengamati bahwa cahaya yang melalui lensa cekung itu dibelokkan arahnya. Istilah pembelokan arah cahaya itulah yang dikatakan dengan pembiasan. Jadi oleh lensa cekung itu sendiri dapat membiaskan arah cahaya tersebut, ya, atau menjauhi sumbu daripada lensa. Sinar datang sejajar dikenakan pada lensa cekung. Sinar-sinar akan menyebar seolah berasal dari satu titik, yaitu titik fokus. Titik fokus lensa cekung terletak di sisi yang sama dengan sinar yang datang, sehingga titik fokus lensa cekung mempunyai sifat maya atau semu dan bernilai negatif. Nah, ini nak perhatikan gambarnya ya. Ini kalau lensanya atau lensa cekungnya terdiri atas dua atau rangka, maka disebut dia dengan lensa bikonkav. Tapi kalau satu yang cekungnya, satu yang datarnya, maka disebut dengan istilah lensa plankonkav. Nah, satu lagi ada yang dikatakan dengan lensa konkav konveks, artinya ada satu yang cekungnya, satu yang cembungnya, kira-kira begitu ya. Bentuknya seperti ini ya. Nah, untuk ini kita harus tahu bahwasanya untuk membentuk bayangan benda oleh lensa dibutuhkanlah sinar-sinar istimewa ya. Nah, kemudian gambar sudah tertera. Nah, sinar istimewa yang pertama, sinar datang itu sejajar dengan sumbu utama. Akan dibiaskanlah itu seolah-olah berasal dari titik fokus, berarti di depan lensa. Yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus lensa pertama. Maka akan dibiaskanlah itu sejajar dengan sumbu utama. Apa tadi yang dibiaskan nak? Yaitu arah cahaya.
Lalu yang ketiga, sinar yang datang melewati pusat optik atau lensa itu tidak akan dibiaskan. Jadi untuk melukis pembentukan bayangan, nah, kita harus hafal matikanlah bagaimana tadi bunyi sinar-sinar istimewa yang 3 tersebut. Nah, dengan menggunakan sinar istimewa tadi, apakah yang pertama dengan yang kedua, atau apakah yang kedua dengan yang ketiga, dan seterusnya, maka diperolehlah bayangan dengan sifat bayangan yang terbentuk. Nah, sebagai berikut. Jika benda itu terletak lebih jauh dari titik pusat kelengkungan lensa atau berada di ruang ketiga bisa dikatakan ya, maka bayangan yang terbentuk akan bersifat maya, tegak, dan kelihatan lebih kecil. Dan terletak bayangannya di antara titik optik dengan titik fokus pertama. Harus kita camkan itu kawan. Lalu yang kedua, jika bendanya terletak di antara titik pusat kelengkungan lensa ataupun M, bagaimana sifat bayangannya? Akan bersifat maya, tegak, diperkecil, dan terletak di antara fokus pertama dengan titik apinya atau titik optiknya. Yang ketiga, kalau bendanya terletak di antara titik fokus 1 dan F2, maka sifat bayangannya bagaimana? Pasti sifat bayangannya maya, tegak, diperkecil, dan bayangan tersebut berada di antara F1 dan O atau di antara titik fokus pertama dengan titik optiknya. Itu ya kawan. Nah, kemudian untuk lensa juga berlaku rumus-rumus seperti yang dimiliki oleh cermin. Ya, juga seperti yang dimiliki oleh lensa cembung, ya. Misalnya untuk menentukan jarak fokus dia bagaimana? Yaitu CPRF sama dengan CPRS tambah CPRS aksen. Kalau dia menentukan jarak bayangan, CPRS aksen sama dengan CPRF kurang 1/S. Nah, untuk menentukan perbesaran bayangan atau M besar, yaitu perbandingkanlah berapa jarak bayangan yang sudah ditemukan dengan jarak bendanya, atau perbandingkanlah berapa tinggi bayangan benda itu terhadap tinggi benda yang sebenarnya. Perbesaran bayangan itu harus kamu ketahui, itu diukurkan dalam satuan kali. Tinggi bayangan juga diukurkan dalam satuan sentimeter. Jarak bayangan juga diukurkan dalam satuan sentimeter. Harap itu dicamkan ya. Oke kawan. Untuk selanjutnya kita masuk pada kekuatan lensa. Berarti ada kemampuan lensa untuk mencekung ataupun untuk mencembung yang akan diukurkan nanti dalam satuan dioptri. Jadi sekali lagi kawan, sebuah lensa, apakah lensa cembung atau lensa cekung, pasti memiliki kemampuan atau kekuatan untuk mencembung ataupun untuk mencekung. Ya. Nah, bagaimana itu yang disebut dengan kekuatan lensa tadi? Sekali lagi, kekuatan lensa adalah kemampuan lensa untuk mengumpulkan ataupun memancarkan cahaya. Itu sama dengan yang Ibu bilang tadi ya. Oke, jadi kekuatan lensa itu berbanding terbaliklah dengan jarak fokusnya. Maka rumusnya P sama dengan 1/F. Atau nilai 1 itu adalah ukuran 1 meter yang sama dengan 100 cm. Karena jarak fokus itu diukurkan dalam sentimeter, maka sentimeter per sentimeter sama dengan 1. Jadi kekuatan lensa diukurkan dalam satuan dioptri. Ya, camkan baik-baik itu kawan, jangan asal kau terima. Silakan perhatikan dan ulang-ulang terus. Nah, di sini ada ketentuan untuk lensa cembung. P atau kekuatan lensa diberikan tanda positif, sedangkan untuk lensa cekung P atau kekuatan lensa diberikan tanda negatif.
Coba dulu perhatikan ya. Kalau misalnya ada sebuah kacamata seseorang memiliki kekuatan dioptrinya positif 2. Maksudnya apa itu? Nah, maksudnya tak lain tak bukan adalah kekuatan lensa itu sama dengan 2 dioptri. Dan jenis lensanya pasti lensa cembung atau yang disebutkan dengan lensa konveks. Nah, contoh soal. Sebuah lensa negatif berjarak fokus 50 cm. Berapakah atau berapa dioptrikah kekuatannya? Atau kekuatan lensanya berapa dioptri? Kira-kira begitu ya, Nak. Nah, kalau kita mau selesaikan itu berarti gunakan rumus kekuatan lensa tadi, yakni P sama ya 1/F. Berarti 1 itu kan nilainya tadi adalah 100 ya. Jadi 100 dibagi 50 sama dengan berapa itu, Nak? 2 sebenarnya kan. Tapi karena ini lensa cekung, maka nilainya negatif. Jadi berarti P sama dengan minus 1/0,5 sama dengan minus 2. Satuannya harus ada ya, Nak. Yaitu dioptri. Nah, sebagai tugasmu sudah Ibu buat di situ. Silakan kau kerjakan nanti. Baik, kita buat dulu contoh soal daripada lensa cekung. Ini sebuah benda setinggi 10 cm berada di depan lensa cekung dengan jarak 30 cm. Jika jarak fokus lensa 20 cm, hitunglah jarak bayangan ini ya. Ini A-nya kawan. B-nya perbesaran bayangan. C-nya tinggi bayangan kawan ya. Lalu D-nya sifat bayangannya. Itulah tugasmu. Nanti untuk proses penyelesaian saya sudah buat di situ kawan. Silakan tulislah itu ke dalam bukumu. Jangan sampai malas-malasan kau ya. Nah, kemudian soal ada di situ 6. Artinya 5 untuk lensa, 1 untuk mencari kekuatan lensa. Silakan dikerjakan dan ini harus saya terima nanti jam 8 malam paling lambat. Oke anak kami sekalian, kita akhiri dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi.